Site delegation duty lock, apa itu? Jadi ada suatu lock, ya, di mana lock itu akan menunjukkan siap tim peneliti itu tugasnya apa, kapan dia mulai melaksanakan tugas itu. Karena dalam uji klinik tidak mungkin bahwa peneliti itu melakukan segalanya. Dia melakukan konsen, dia melakukan screening, dia memberikan obat, dia memberikan terapi, dia mengamati keamanan, mengukur efikasinya, tidak mungkin. Mesti dia akan membagi tugas seperti itu. Namanya siapa petugasnya, tanggal berapa dia akan mulai tugasnya, dan setelah itu ditandatangani oleh peneliti utamanya. Ini yang disebut sebagai site delegation duties law. Jadi suatu law, formulir yang dimana peneliti utama mendelegasikan tugas kepada staf tersebut. Karena sebetulnya tugas itu adalah tugas peneliti utamanya. Tapi kan karena peneliti utamanya tidak bisa melakukan apapun semuanya, sehingga kemudian dia mendelegasikan tugas tersebut. Ini ada di sini. Ya. Anda kalau mau melihat seluruh dokumen itu ada di belakang. Nanti ya, silakan bisa dilihat dan dokumennya akan lebih banyak dari ini. Ada pertanyaan? Legal dokumen atau ethical dokumen? Itu ethical dokumen. Ya. Untuk mensupport etik. Ya. Berbeda kalau kita berbicara ini tentang riset. Kita berbeda kalau informed consent untuk layanan. Mungkin ada hukum di situ, ada legal aspeknya. Tapi kalau untuk research, dia ethical. Karena riset itu bukan, dia pasien datang ke rumah sakit itu bukan untuk diteliti, dia untuk berobat. Ya, sehingga kalau dia diteliti, maka kita harus minta dia secara sukarela untuk terlibat. Artinya ini ethical isunya yang banyak daripada legal aspek. Oke. Ada lagi? Ya. Mau nanya tentang informasi juga, itu kan di halaman terakhir ada yang menandatangani adalah si calon partisipan itu, dan ada saksi itu. Besok kita akan bicarakan saksi, ya. Saksinya akan kita bicarakan besok, ya. Apa itu saksi dan siapa yang boleh menjadi saksi dan kapan kita butuh saksi. Ya. Ada lagi? Bahasnya dulu. Jadi saya akan bertanya tentang site delegation duties law ini. Ya. Kalau misalnya ada satu penelitian itu ada 5 peneliti biasanya. 5 peneliti, satu kepala penelitian itu kan seperti tadi Dr. Jerry itu yang mendelegasikan si A informed consent, kemudian apakah bisa nggak si satu orang itu melaksanakan beberapa pekerjaan sekaligus? Bisa dong. Bisa, misalnya dia juga memberikan informasi, dia juga yang kita serahi tugas untuk meminta konsen, kita juga serahi tugas untuk melakukan screening, kita juga boleh memberikan dia tugas untuk memberikan dosis. Tapi kalau semua satu orang, menurut saya agak overwhelming ya. Kemudian kalau misalnya kita dapat uber itu kan jadi anggota tentunya 3, jadi masing-masing dapat uber. Jadi ibaratnya si A dia jadi ketua, ibaratnya si B jadi ketua gitu. Silakan, ya. Silakan kalau Anda artinya Anda harus berbagi tugas. Ya, siapa tugasnya apa? Tetapi siapa yang kemudian menjadi tanggung jawab secara keseluruhan terhadap penelitian itu? Nah, Anda harus tetap memutuskan ada satu orang yang dia bertanggung jawab terhadap seluruh keseluruhan dari penelitian. Nanti di bawahnya itu baru dibagi tugas. Kalau enggak nanti tidak ada yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Karena delegasi tugas ini itu kita mendelegasikan. Tapi tidak berarti tanggung jawabnya itu ada di orang yang diberi tugas. Tanggung jawabnya tetap ada di tanggung jawab utama. Oke. Nah. Ada lagi silakan Mbak. Untuk mau tanya itu dari keseluruhan esensial dokumen itu tadi. Belum semua ya? Yaitu ada syarat minimal atau
yang wajib harus dipenuhi ketika mau melakukan penelitian uji klinis itu. Tadi kan sebenarnya ada yang ditandai hitam, ada yang merah ya. Apakah ada yang memang ini tidak boleh ditawar, ini harus ada? Oh enggak. Jadi yang di sini itu biasanya ini yang lupa. Ya. Ini yang lupa kadang-kadang diberi merah ini. Bahwa itu harusnya ada juga, tapi jarang ada. Ya, jarang disebutkan. Tetapi saya katakan esensial dokumen itu sangat tergantung dengan penelitiannya. Saya beri contoh misalnya, Anda tidak menggunakan laboratorium dalam penelitian uji klinik Anda butuh nggak akreditasi lab? Tidak. Tetapi ketika Anda menggunakan sampel itu akan diuji satu lab, maka akreditasi lab itu wajib ada sebelum penelitian dimulai. Karena kalau tidak, Anda menuju suatu lab yang kualitas laboratoriumnya itu belum tentu baik. Kalau kualitas laboratoriumnya nggak baik, apa yang terjadi? Hasil penelitian kita nggak baik. Padahal GCP mengatakan quality adalah credible data yang dihasilkan dari uji klinik. Jadi kaitannya ini karena kita ingin datanya kredibel. Kita ingin menjaga etik. Mengapa dokumen ini yang akan menunjukkan apakah penelitian kita itu kredibel datanya? Apakah penelitian kita itu memang memenuhi etik? Tadi saya sudah katakan itulah tujuan dari dokumen. Dokumen ini harus menjadi bukti salah satunya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang penelitian berjalannya. Dokumen yang esensial yang mana? Apa yang perlu? Data terlengkap. Oke, good. Oke, Mbak. Fungsi kali. Fungsi apa? Fungsi laporan pekerjaan di laporan apa yang kita lakukan. Selama penelitian itu sudah buat laporan? Mungkin ya. Itu laporan, mungkin progress report. Boleh. Terus? Dokumentasi pengambilan. Maksudnya dokumentasi pengambilan data itu dokumennya apa? Ini dokumen yang kita cari. Dokumen mana yang bisa menunjukkan bahwa Anda mengambil data? CRF yang sudah terisi, boleh. Terus? Apa? Case study sudah. Ayo apa? Foto. Oh, maksudnya selfie. Siap. Penelitian. Oke, Mas Riti. Data hadir serta waktu hasil screening lab. Betul sekali. Ya. Data peserta itu penting banget. Iya. Kan ada ingat, ini kan penelitian dimulai. Pikirkan, ya apa yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa Anda melakukan penelitian sekarang. Anda bukti bahwa Anda melakukan examination, bukti bahwa Anda melakukan konsen, bukti bahwa Anda mengambil sampel, bahwa penelitian dimulai karena ini dimulai. Pikirkan itu. Jadi kenapa ini logika? Jika kalau Anda berjalan logikanya, Anda nggak perlu melihat checklist gitu apa dokumen, tapi Anda pikirkan sendiri. Penelitian saya itu seperti ini, artinya dokumennya harus ini untuk membuktikan itu. Logbook dari apa isinya logbooknya, banyak banget logbooknya. Udah ngapain aja? Kita nggak punya itu, karena itu ada di side delegation law. Dia sudah diminta untuk melakukan itu. Nah sekarang buktinya apa? Kalau misalnya dia diminta untuk memberikan konsen, apa buktinya? Konsennya sudah terisi, itu yang dibuktikan. Bukan kemudian dia nulis bahwa saya sudah melakukan konsen, bukan. Pak? Ya? Oke, Pak Putu. Sudah. Logbook lagi. S2, S3 itu sama di situ. Logbook gitu yang diisi. Itu bukan bukti. Itu kan hanya
Anda melakukan apa, tapi yang menjadi bukti bahwa penelitian itu dilakukan. Anda mengambil sampel, apa buktinya bahwa Anda mengambil sampel? Sampel darah misalnya, Anda mengambil sampel darah, apa bukti kalau dia mengambil sampel darah? Ada formulir sampel collection kan? Tulis di situ sampel diambil tanggal sekian, jumlahnya sekian, pada kode pasien ini, pada jam sekian. Gak pernah punya itu. Disebut. Gak pernah klinis. Oke. Yang non klinis lah, gak apa-apa. Memang beda, sama aja kan? Lembar monitoring boleh. Oke, tadi ini. Pertama, ingat protokol, inform consent, case report form, CV itu bisa diamandemen sama produk sama penelitian bersama. Itu esensial dokumen selama penelitian. Kemudian produk itu dikirim dari Bandung. Anda yang terima, Anda harus mengisi formulir. Kalau Anda menerima produk itu, kirim itu berapa? Itu produk fisik. Itu informasi penting. Artinya Anda sudah menerima produk itu. Subjek screening. Pasien nomor 1 di screening tidak eligible. Pasien 2 di screening eligible. Itu di log kan? Log yang mencatat subjek mana saja yang di screening dan mana yang fail, gagal untuk ikut karena tidak memenuhi, mana yang berhasil memenuhi kriteria. Itu log. Kemudian formulir-formulir yang ada itu tadi CRF, isinya tuh ada nama pasien, alamat, nggak boleh. Kenapa? Semua subjek yang akan dicatat di semua dokumen itu bentuknya kode. 001, 002, 003. Tidak ada satu pun form tersebut yang mengandung nama, alamat dari pasien. Namun ada satu dokumen yang itu mengandung 001 itu namanya siapa, alamatnya di mana, dan dia kontaknya berapa. Itu ada di satu dokumen, yaitu yang disebut Subject Identification Code List. Jadi list atau daftar kode dari subjek yang bisa mengidentifikasi siapa pasien tersebut. Paham? Ini yang paling konfidensial dari seluruh dokumen. Karena dia mengandung nama. Yang lain itu isinya kode aja. 001, Anda bisa melihat 01 itu siapa? Nggak tahu. Ya, ada orang yang ngambil formulir itu, case report form Anda, tertulis di situ 003. Dia tahu nggak 03 ini siapa? Nggak tahu. Itu semua menggunakan coding system. Nanti dalam proses inilah yang akan menunjukkan siapa kode itu, alamat di mana. Cuma satu ini. Kemudian inform consent yang sudah ditandatangani. Tadi saya bilang ada dokumen sumber, di mana dokumen mencatat pertama kali semua hasil yang Anda tulis. Ya, itu source dokumen. Itu ada nanti di dalam penelitian sama penelitian. Kemudian case report form yang sudah diisi, ditandatangani dan diberi tanggal. Kemudian ini device drug accountability log. Apa itu? Jadi kalau kemudian Anda mendapatkan 1000 obat, sekarang pasiennya sudah 100. Semua pasien sudah diberi 1 dosis. Artinya obatnya sudah berapa? 900. Siapa saja yang sudah diberikan dosis pertama? Kode pasien nomor berapa? Ini yang disebut sebagai drug accountability. Kalau Anda menggunakan devices, alat kesehatan untuk menjadi intervensi, berapa banyak alat kesehatan yang Anda punya? Sekarang pasiennya sudah berapa? Sudah berapa banyak yang diberikan? Tinggal berapa? Itu disebut drug devices accountability. Tadi saya katakan, dalam proses penelitian Anda mengumpul sampel, mengumpulkan fluid, mengumpulkan feses, mengumpulkan urin, ya. Apa yang Anda kumpulkan? Jaringan, semua harus dicatat. Ya, kapan diambil, berapa cc, dan itu semua di dalam record
pada cairan atau jaringan apapun yang diambil. Kemudian besok kita akan melihat bahwa ada laporan mengenai serious adverse event, dan kemudian bisa ada laporan-laporan terkait dengan progress report dari penelitian itu. Ini selama penelitian. Oke, ini kita akan skip karena ini nanti besok kita akan lihat di dalam data management apa itu source dokumen. Tapi source dokumen itu banyak sekali. Kenapa? Karena Anda melakukan pemeriksaan laboratorium. Hasil labnya ada di dalam formulir hasil lab. Itu source dokumen. Anda melakukan pemeriksaan EKG, maka EKG itu merupakan source dokumen. Anda melakukan foto ronsen, maka hasil ronsen itu merupakan source dokumen. Jadi source dokumen yang banyak sekali kalau di rumah sakit. Nah, ini yang harus Anda perhatikan karena source dokumen itu adalah di mana data itu pertama kali dituliskan. Jadi kalau Anda tuliskan di tangan, maka dokumennya ada di tangan Anda. Dan source dokumen itu tidak boleh hilang sampai 15-25 tahun. Hati-hati ya, sehingga betul-betul penelitian itu kapan ditulis, di mana ditulis itu harus ditentukan sejak awal. Ini tadi subject identification code list, subject enrollment log, ya harus berdasarkan kronologis nanti siapa yang enroll, siapa yang tidak enroll, memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Nah, sekarang kita lihat di akhir penelitian. Oke, sampai mana tadi? Analisis statistik itu ada di mana? Di depan? Bukan. Itu kan metode analisis statistiknya. Tetapi tadi dia bilang hasil analisis statistik itu ada di dokumen apa? Apa? Di laporan. Oke, tak suci apa lagi? Surat izin selesai penelitian. Oh, izin ya? Surat keterangan selesai penelitian dari siapa? Dari institusi. Oke, boleh? Mas? Bukannya adanya di report tadi sudah. Mbak? Kok laporan terus? Apa daftarnya? Ya daftar itu kan produk, artinya formulir produk yang dikembalikan ya ke subjek, ke sponsor. Boleh Mas lagi? Tadi sudah. Data entry itu sama, bukan dokumen loh. Data entry itu kan prosedur, bukan dokumen. Itu dokumen. Tadi sudah subject identification code list, tapi yang komplit. Ya, jadi enrollment log yang sudah komplit. Boleh kasih? Apa? Hasil pemeriksaan itu? Boleh rekapan komplit dari sampel ya, yang diperiksa apalagi. Jadi tadi yang formulir tadi harus komplit semua. CRF harus sudah komplit semua, konsep sudah harus komplit semua, enrollment lognya sudah selesai, mereka sudah dibebas tugaskan, gitu kan? Kemudian CRF-nya sudah komplit, accountability lognya komplit, itu komplit itu semua ada di akhir penelitian. Tapi ada dokumen yang baru muncul, yaitu tadi report. Selain itu apa? Tadi laporan, misalnya pemusnahan dari obat. Ya, ada pengembalian obat ke sponsor dan seterusnya. Ya, jadi komplit semua isinya memang itu dokumen esensial. Jadi termasuk final close, ya, close out monitoring, kemudian final report. Ingat, report tidak hanya ke sponsor, tapi ke ethics committee juga. Oke. Nah, itulah dokumennya yang kita gunakan dalam penelitian ini. Anda bisa lihat di situ TMF-nya banyak. Itu Anda bisa lihat trial master file. Nanti trial master file itu ada yang pada sponsor, ada yang pada investigator. Ada
Ada dua. Ya. Sponsor punya sendiri, investigator punya sendiri. Di akhir penelitian, sponsor menyimpan yang punya dia, investigator menyimpan yang punya investigator. Investigator tidak perlu memberikan file yang ada di investigator itu ke sponsor. Itu milik investigator. Oke. Tetapi ada sponsor dan investigator filenya ini itu hampir sama, kecuali satu yang nggak boleh ada pada sponsor, yaitu subject identification cookies. Dokumen yang bisa mengidentifikasi partisipan itu hanya boleh ada di investigator, tapi tidak boleh ada di sponsor. Ya, ini investigator file itu diberikan oleh sponsor pada investigator biasanya sebelum penelitian dimulai. Jadi inilah formulir yang perlu kamu gunakan kata sponsor dalam penelitian tersebut. Kemudian setiap esensial dokumen itu dipilot. Dipilot itu diuji coba maksudnya. Kenapa? Untuk melihat apakah sudah benar atau tidak. Contoh inform consent, pemberian informasi. Ada pilot dulu ke orang lain, suruh baca, paham nggak dia? Kalau dia nggak paham informasi yang ada tertera di dalam worksheet itu, maka artinya belum suitable dokumen itu. Kalau itu ada lembar anonymisasi, ada lembar misalnya tadi pengumpulan data atau CRF-nya diuji coba dulu. Bisa nggak pengisi CRF-nya, pengisi formulir? Kalau nggak bisa, ditanya kenapa, atau ada hal-hal yang lain yang mungkin membuat dokumen itu harus kita modifikasi sebelum kita gunakan. Jadi tujuannya memang untuk bisa modifikasi. Jika sudah selesai di pilot, maka dokumen itu langsung dicap, diberi tanda bahwa dia sudah dimodifikasi, sudah di tes, sudah di pilot dan sudah selesai dan dia sudah sesuai dengan tujuannya. Tujuan yang lain dari pilot ini adalah juga untuk melatih staff. Ya, sebelum penelitian dimulai. Jadi staff yang mau melakukan itu dilatih dulu. Inilah tujuan dari essential dokumen pilot ini. Kemudian ada dokumen kontrol. Kebanyakan yang persyaratan di situ itu luar biasa. Ya, dokumen kontrol ini apa? Jadi adalah proses di mana memastikan bahwa semua personil yang di lapangan itu menggunakan dokumen yang sama. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang kita di dalam proses membuat dokumen, kita memperbaiki lagi. Sudah disebarkan gitu, tahu-tahu di amandemen, diperbaiki. Tapi kemudian setelah itu kita sebarkan lagi. Apa yang terjadi sering di lapangan? Setelah di lapangan masih menggunakan versi sebelumnya, padahal sudah ada versi yang terbaru. Ini hati-hati, karena kita perlu ada membuat versi dari semua dokumen. Ya, gimana Anda membuat versi biasanya dari suatu dokumen? Gimana pengalaman Anda membuat versi dari dokumen? Di komputer Anda membuat versi kan? Ada pernah skripsi, pernah tesis toh? Berapa kali Anda memperbaiki skripsi, tesis? Berkali-kali kan? Gimana Anda membuat versinya? Benar kayak gitu. Ya, tesis, update, tesis, paling baru, paling terbaru. Habis itu apa? Tesis. Bismillah. Karena itu yang mau dipakai maju, harus Bismillah tulisnya. Harusnya gimana tulisnya? Ya, harus Anda membuat versi 1.1 kalau itu baru berapa, tanggal berapa. Nanti Anda memperbaiki lagi, tulis versi 1.1 tanggal berapa ketika memperbaiki berarti. Simpan lagi kalau diperbaiki lagi dan seterusnya. Ketika sudah selesai, tulis versi 1 tanggal berapa. Titik satunya bilang.
itu Anda berikan ke supervisor, misalnya gitu ya. Habis itu supervisor memberikan komen. Anda buat versi 2.1. Tanggal berapa untuk menyesuaikan komen dari supervisor. Terus, nanti kalau sudah sudah Anda perbaiki, ganti versi 2 tanggal. Ini kayak gitu membuat versi. Ya, DCP rigid ya, satu versi aja diajari. Kemudian, distribusi. Sudah versi 2 ini yang kemudian digunakan, dicetak. Habis itu diperbaiki versi 3. Anda cetak lagi, sebarkan, gimana? Ketukar-tukar nggak? Ketukar-tukar, nanti dilakukan. Harus gimana? Semua versi lama ditarik. Sebelum semua itu ditarik, jangan berikan versi yang baru. Tarik dulu semuanya, baru versi baru diberikan. Ingat, versinya itu harus ada di sini. Ya, jadi di bawah sini ada tulisan nanti versinya. Dan setiap dokumen harus ada judul yang penting. Ya. Kemudian harus diberi tanggal, diberi title dan diberi halaman. Halamannya harus paginated. Apa itu paginated? Ada yang tahu? Tidak boleh kita membuat halaman 1, 2, 3, 4, tidak boleh. Tapi harus 1 dari 10, 2 dari 10, 3 dari 10. Kenapa? Karena kalau ada yang tercecer, kita tahu dokumen itu halamannya berapa. Pengalaman di lapangan, kita berikan lembar informasi ke pasien, isinya 10 halaman. Ternyata apa? Seorang pasien itu hanya 5 halaman. Dan si pasien dan investigator di lapangan nggak tahu kalau itu harusnya 10 halaman. Akhirnya apa? Si pasien hanya membaca 5 halaman. 5 halaman berikutnya yang sangat penting itu tidak terinformasi. Ya. Kalau kemudian kita bisa dulu paginated 1 dari 10, 2 dari 10, 3 dari 10, maka ini akan mempermudah di dalam kontrol. Kemudian dokumen esensial harus diorganize dengan cara yang baik sehingga bisa memudahkan di dalam men-retrieval. Saya pengen melihat versi yang nomor 2 langsung bisa dengan mudah. Ya, untuk dilihat. Sehingga harus diorganisasi dengan baik. Ya, ini kayak sekretariatan gitu ya. Kayak archiving gitu. Dia harus belajar. Kemudian harus disimpan di log kabinet. Ya, tidak boleh diakses oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengakses. Ya, dan ini di akhir nanti semuanya akan di-archive, diarsipkan sampai sekitar 15 dan 25 tahun tergantung permintaan sponsor. Ini yang paling disukai dari essential dokumen. Slide terakhir. Apa itu? If not documented, it's never happened. Apa artinya? Artinya kalau tidak ada dokumentasinya, maka tidak pernah Anda lakukan. Ya. Anda katakan, saya ambil darahnya kok. Mana dokumentasinya? Nggak ada? Artinya Anda tidak pernah mengambil darah. Anda katakan, saya melakukan konsen. Tidak ada konsennya. Maka Anda melanggar etik. Anda sudah nangis-nangis mengatakan bahwa Anda melakukan konsen. Tapi buku tidak ada. Maka akan tetap menjadi ethical violation. Ya, jadi ini penting diingat, dokumen itu adalah yang membuktikan bahwa kita melakukan penelitian sesuai dengan disiplin. Contoh ya, piloting. Jadi kita membuat draft, misalnya untuk inform consent. Ingat inform consent tadi kan banyak sekali informasinya. Kemudian setelah selesai jadi draft, Anda berikan ke orang awam. Mungkin bukan pasien Anda nanti, tapi orang lain. Minta dia baca, dipahami tidak informasi yang ada di situ. Kalau dia bilang aku nggak paham kalimat ini,
aku nggak paham kalimat ini. Kira-kira menurut Anda, kalau itu dipakai pada pasien bisa paham nggak? Itu tujuannya. Ya, suitable nggak? Sudah dokumen itu. Ya. Kemudian Anda meminta petugas untuk mengisi formulir, misalnya screening log, mengisi kalau ada sudah di screening, ini siapa yang di screening, eligibility atau tidak posisi. Petugasnya kan mungkin bukan Anda, kan? Anda sebagai peneliti utamanya, Anda membuatkan formulirnya atau sponsor membuat formulirnya, petugasnya yang mengisi itu di lapangan. Maka Anda berikan ke petugas itu, tolong Anda baca, Anda amati, kira-kira Anda paham nggak cara mengisi? Itu pilot. Dan semua dokumen itu bisa Anda pilot. CRF Anda bisa lihat nanti, berhalaman-halaman CRF itu. Berikan pada orang yang akan mengisi. Bisa nggak dia mengisi? Jangan-jangan dia bingung, ini tuh maksudnya gimana? Kalau dia bilang, saya nggak paham maksud ini, itu artinya Anda harus memodifikasi. SOP, kita akan berbicara sore ini. Anda membuat suatu standar operating procedure bagaimana mengambil darah pada pasien. Anda berikan ke orang yang akan mengerjakan SOP-nya. Kemudian ketika dia mengerjakan SOP-nya, itu ternyata hasilnya darah yang terambil hanya 1 cc. Artinya apa? Padahal mintanya 5 cc. Artinya apa? SOP-nya nggak bagus. Karena pasien terambilnya hanya 1 cc. Gimana supaya bisa terambil 5 cc? Jadi dokumen yang Anda buat dites, ya. GCP itu penuh kesempurnaan karena kita tidak menghendaki adanya error di dalam riset. Ya, sehingga dokumen yang Anda pakai, Anda pastikan dokumen itu betul-betul sudah sesuai, betul-betul bisa digunakan, betul-betul meng-capture dokumen yang Anda harapkan, data yang Anda harapkan. Itu yang dimaksud. Oke, ada lagi? Ya. Saya ingin menanyakan terkait subject identification code list. Nah itu yang ada di dalam situ apakah subjek yang eligible maupun tidak eligible atau hanya subjek yang N0 saja? Ya, ini pertanyaan dari Prof. Zulis ke saya. Ya, saya sudah jawab ke Prof. Zulis bahwa sangat tergantung ya dengan penelitiannya. Jadi kalau pada penelitian itu misalnya menghendaki bahwa semua subjek yang sudah dikonsen itu juga harus ada di dalam subjek identification list, silakan. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di dalam pelaporan suatu uji klinik, dia akan bertanya nanti berapa banyak yang Anda analisis, yang Anda screening, berapa banyak yang akhirnya eligible, berapa banyak yang eligible itu mendapatkan obat, berapa banyak yang mendapatkan obat. Kalau pada posisi seperti itu, maka artinya semua subjek yang Anda screening harus ada di dalam screening log. Betul tak? Screening log itu hanya kode, kembali lagi 001, 002. Untuk mengetahui bahwa data di screening log itu siapa pasiennya, ada di mana? Ada di sini. Bisa dipahami? Ya, kenapa regulatori Badan POM dalam hal ini meminta subject identification code list itu tidak hanya yang benar-benar memenuhi kriteria inklusi eksklusi, tetapi juga yang dilakukan screening secara menyeluruh. Oke? Ya. Ada lagi? Oke, ya. Menyambung ke pertanyaan tentang piloting yang ikon konsen, kalau kita sudah menentukan kalau subjek kita adalah misalnya dokter, berarti kita pilotingnya juga ke sesama dokter atau ke orang lain? Di mana penelitian itu akan dilakukan? Subjek di mana penelitian itu akan dilakukan? Ya. Oke, kalau tidak ada kita bagi kelompok.
ya. Di kelompok nanti Anda duduk dalam kelompok, kita akan berikan Anda dokumen untuk Anda lihat. Oh gitu. Checklistnya, checklist dari kewajiban dari yang dilakukan penelitian. ya. Jadi untuk protokol ya, coba kita lihat. Ya, jadi Anda sudah membaca di protokol itu checklistnya. Nah, checklist itu standar, ya, standar apa informasi yang harus ada dalam satu protokol. Jadi kalau kita membuat protokol untuk uji klinik, ikuti saja, ya, checklist itu, ikutin apa yang dia inginkan, ya. Kemudian Anda jelaskan di situ. Karena itu standar, namanya standar itu minimum yang harus ada. Kalau tidak ada, artinya kita tidak memenuhi standar. Oke. Nah, tetapi perlu lihat yang diinginkan oleh itu kan di GCP itu ICH GCP itu yang checklist itu, ya. Nah, di situ diinginkan adalah untuk uji klinik. Tetapi banyak sekali protokol itu tidak dibuat untuk uji klinik. Seperti pada penelitian yang Anda bahas, dia suatu uji klinik, ya, pada nyamuk, toh. Tapi dilihat efeknya pada manusia. Manusia yang dilihat efeknya berbasis observational study-nya. Nah, ini kan artinya bisa kita lihat kalau kemudian dia mengatakan bagaimana mungkin treatment yang dilakukan. Ini nggak ada, karena bukan not available, tetapi not suitable untuk penelitian ini. Tetapi kalau di sini itu bakteri atau ya intervensinya ke bakteri, maka dia akan menjelaskan intervensinya berupa bakteri itu. Ya, berapa banyak dan seterusnya, bagaimana prosedur intervensinya ke nyamuk dan seterusnya. Ya. Jadi perlu juga kehati-hatian waktu kita menilai suatu dokumen atau suatu protokol. Apakah protokol itu memang pure, hingga mana yang dari checklist itu yang memang harus ada, mana yang menurut Anda mungkin nggak harus ada karena by nature risetnya nggak berhubungan terhadap hal itu. Okay. Kemudian untuk inform consent, lembar informasi, ya, kita membuat checklist lembar informasi di situ. Nah, itu juga minimum. Sehingga tidak hanya masalah struktur kalau di dalam proses lembar informasi, tetapi masalahnya juga adalah apakah bahasa yang dipakai itu bahasa awam. Menurut Anda memahami nggak kalau itu sebagai orang awam dengan membaca lembar informasi tersebut? Apakah lembar informasinya mudah dipahami? Ya, apakah jelas, lugas bahasanya? Apakah ada bahasa yang susah diinterpretasikan atau ada bahasa yang interpretasinya ganda? Ini juga harus dicek. Tidak hanya informasinya saja, tapi bagaimana dia caranya kalimat untuk mengutarakan informasi tersebut. Itu juga penting Anda cek. Kemudian saya juga memberikan ke Anda lembar CRF. Ya, Anda bisa lihat CRF bentuknya kayak apa, dan itu biasanya berhalaman-halaman CRF itu. Tergantung data apa yang akan Anda capture sesuai dengan protokol.
Nanti kalau ada data yang tidak merasa dibutuhkan untuk dianalisis, maka data itu harusnya tidak ada di dalam CRF. Kemudian juga di tempat Anda itu banyak sekali dokumen, ya, trial master file yang saya berikan. Silakan kalau Anda mau pelajari. Dan dokumen itu ada di sini sampai hari ketiga. Ya, masalahnya memang dokumen itu sangat spesifik untuk satu penelitian. Tetapi kalau Anda mau membuat trial master file untuk penelitian Anda, yang Anda lihat itu adalah apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian Anda. Jadi nature dari penelitian itu sendiri yang akan menentukan apa sebetulnya essential dokumen yang dibutuhkan. Tetapi yang kita sebutkan tadi, yang kita pelajari di depan, itu minimum harus ada kalau suatu uji klinis. Tanpa dokumen itu, maka penelitian itu menjadi tidak baik. Oke, ada pertanyaan? Ya, Anda sudah melakukan sejam ini, nggak terasa? Belum selesai, saya tahu. Ya, masih banyak yang harus dilihat. Ya, tapi kita masih banyak waktu. Ya, Anda bisa melihat lagi dokumen-dokumen itu karena dokumen itu semuanya akan kita letakkan di sini. Oke. Sekarang Anda istirahat dulu. Ya. Oke. Kembali pukul 3.45 ya, untuk kemudian kita lanjutkan ke SOP. Kemudian semua dokumen tidak boleh dibawa pulang, letakkan saja di meja. Ada informasi yang penting yang mungkin Bapak Ibu bersedia untuk mengikutinya. Ada suatu kompetisi dari WHO PDR ya. Nanti Mbak akan memberikan informasi mungkin beberapa menit sebelum kita mulai.
deadline yang sudah 3 hari lagi, tapi makanya ini diajukan. Nah, terus kemudian saya masih ingin mendorong Bapak Ibu yang sangat qualified untuk bisa apply dari kompetisi ini, dan ini hanya sederhana sekali bahwa sekarang sudah eligible, sudah bisa sebagai PR alumni, jadi bisa apply dan hanya menuliskan 500 kata dari apa sih ide mentorship. Tadi Kak Sumamel ada pertanyaan tentang ini, saya dibangun di sana. Kak Sumamel dari akhir acara mau ada pertanyaan, silakan. Jadi saya tetap mendorong untuk terlibat. Terus kemudian yang kedua, untuk mendaftar dari DDR Global Member, jadi kita statusnya online, silakan email ke yang tadi sudah diterangkan. Kalau tidak, googling aja DDR Global, WHO DDR Global. Tadi ada websitenya, di situ ada keterangan bagaimana cara alumni untuk bisa apply jadi member, dimana hanya perlu untuk menginau mereka bahwa oh saya alumni, saya melakukan training ini di Indonesia, saya ingin jadi member. Kurang lebih sih. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Topik yang terakhir pada hari ini ya, semoga masih tetap semangat walau terakhir dan hujan gini-gini. Nanti mengenai SOP, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Niken, saya dari FKUGM, saya di Departemen DP. Saya sudah membantu untuk bergabung pada langsung ke topik sore ini ya, yaitu adalah mengenai SOP, Standard Operating Procedures. Pada Ibu, saya yakin sudah tahu ya, karena ini kan banyak akreditasi, banyak baik di rumah sakit maupun di universitas ya. Di situ nanti ada yang disebut prosedur kerja baku, ada yang mengatakan prosedur kerja standar gitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti itu ya SOP itu. Nah, cuma nanti akan kita lihat bagaimana khasnya atau perbedaan SOP yang untuk penelitian menurut disiplin dan juga nanti yang sering kita laksanakan seperti tadi prosedur kerja standar. Nanti pada akhir dari pertemuan ini, sesi ini Bapak Ibu diharapkan itu bisa mengerti, bisa memahami apa itu SOP dan kapan SOP itu dipergunakan dalam satu uji klinik. Kemudian bagaimana untuk membuatnya dan apa yang harus ada di SOP. Itu ya target kita ya. Oke, sebelum saya teruskan, mari lihat ke depan. Bisa ada sebuah case study, sebuah kasus saja, sebuah case study. Mohon dibaca di sini. Jadi case study ini menceritakan ada sebuah penelitian yang membandingkan suatu uji baru ya. Uji baru namanya disebut sebagai Rapid Diagnostic Test atau RDT. Nah, dia akan dibandingkan dengan pengujian yang lama, konvensional untuk mendiagnosis penyakit malaria. Studi itu dilakukan satu tempat dan 2 orang asisten pada tempat tersebut itu diminta untuk membantu ya untuk menyiapkan sediaan blood smear dan untuk tujuan untuk menentukan 2 hal, positivitas untuk malaria parasit, yang kedua adalah berapa persen dari smear tersebut darah merahnya yang terinfeksi oleh malaria. Dua itu dikerjakan atau diminta membantu 2 orang teknisi. Nah, akan tetapi pada SOP tersebut pada saat itu sudah diberikan SOP kepada teknisi yang akan mengerjakan. Nah, itu dikerjakan ya, tujuannya ini 2 itu. Nah, setelah waktu berlalu dan sudah dilaksanakan penelitiannya, ada seperti monitoring gitu ya. Nah, kemudian didapatkan hasil seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil 1 itu dia menggunakan untuk pemprosesan, dia menggunakan air distilled ya, air sulit.
Sedangkan ASEAN yang kedua dia menggunakan air hujan yang biasa gitu. Nah, kemudian yang ASEAN 1 dia itu untuk menentukan positivitas tadi ya, dan pertama dia membaca 1 kali. Nah, sedangkan ASEAN kedua dia membaca 3 kali. Nah, kemudian untuk menentukan berapa persen dari darah merah yang terinfeksi, ASEAN pertama itu membaca 2 kali dan mengambil apa-apanya. ASEAN yang kedua itu membaca 3 kali dan mengambil yang tertinggi. Dan kemudian pada akhirnya kalau yang ASEAN pertama itu semua catatan, hitungan gitu ya itu dihasilkan. Itu dari datanya ya, yang lain dihasilkan. Kalau yang ASEAN kedua tetap menjaga semua catatan. Nah, ini adalah fakta yang ditemukan ketika mengadakan monitoring pada studi tersebut. Nah, dengan melihatnya keadaan ini, fakta ini, apakah hasil yang diperoleh oleh ASEAN 1 dengan hasil di ASEAN 2 itu dapat dibandingkan? Comparable gitu ya. Dan apakah perbedaan metode ini akan mempengaruhi hasil penelitian? Oke. Pertanyaannya, ada yang ingin mengembangkan pendapat? Silakan. Ya, hasilnya tentu tidak bisa dibandingkan, jadi disclaimer. Terus studinya ya tidak bisa memperoleh hasil. Ya, itu maksudnya jadi tidak bisa dibandingkan Pak ya antara 2 asisten. Kemudian akan mempengaruhi studinya nggak Pak dengan perbedaan metode ini? Sangat ya Pak ya. Oke, baik. Ada pendapat lain mungkin yang berbeda dengan pendapatnya Pak Sugeng Ibrahim? Kalau dia maksudnya iya. Kan dulu ya. Oke. Kalau kita lihat, ya. Jadi tadi pasti dengan perbedaan metode itu pasti akan mempengaruhi hasil ya Pak ya. Dan pasti itu akan mempengaruhi studi. Sehingga hasil yang diperoleh 2 orang tersebut tidak boleh dibandingkan. Nah, jadi dengan kata lain, SOP itu tentu dari suatu clinical trial. Penting sekali ya, hasil tadi yang melihat case tadi sangat penting ya SOP tersebut. Nah, kira-kira ada mengapa kalau itu penting? Ada di sini. Nah, jadi kita perlu SOP dalam satu uji klinik itu yang pertama dan yang utama adalah untuk konsistensi atau uniformity. Nah, jadi kita ingin sesuatu pekerjaan itu dilakukan secara uniform, secara seragam. Tidak boleh ada variasi di sini ya, tidak boleh ada improvisasi. Itu benar-benar uniformity. Nah, kemudian tujuan lain adalah untuk efisiensi atau kesesuaian dengan schedule, timeliness gitu ya. Karena kalau kita melihat contoh yang tadi, itu kan terpaksa diulang ya penelitiannya ya, karena tidak sesuai, karena hasil tidak bisa digunakan, tidak valid gitu. Nah, dia harus diulang lagi dari awal, dibuat SOP, dilatihkan gitu, sehingga tidak menjadi tidak efisien. Nah, kemudian juga SOP itu bisa digunakan untuk profisiensi, untuk memperoleh suatu keahlian. Dapatkan itu nanti kita menjadi PI ya. Kalau untuk melatih timnya itu gunakan saja SOP ini. Nah, itu tidak perlu menggunakan referensi mencari apa gitu ya. Tapi gunakan SOP yang sudah disepakati sebagai sarana untuk melatih teknisi misalnya. Kemudian untuk continuity, jika ada pergantian personil, ya suatu uji klinik bisa sangat panjang atau Ibu ada yang tahun 2 tahun ya, tapi ada yang sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun bahkan lebih gitu. Nah, saya sangat mungkin dalam studi yang panjang tersebut terjadi pergantian personil kan. Nah, kalau kita punya SOP, kita tidak perlu cemas gitu. Khawatir kalau hasilnya akan berubah atau berbeda jika dikerjakan oleh orang yang berbeda. Ya, itu kita tidak perlu was-was ya, karena sudah ada SOP yang bagus. Nah, itu juga gunanya adalah untuk keperluan transparansi. Ini sebagai bukti bahwa kita melakukan pekerjaan tersebut. Misalnya ada audit, ya, ada monitoring, gitu. Kita ditanya, apakah Anda mengerjakan pekerjaan ini? Gitu, ya, oh iya, nah hasilnya ini. Gitu. Itu akan bagaimana cara Anda melakukannya seperti ini. Nah, sebagai salah satu bukti ya, kita telah mengerjakan dengan adanya SOP. Tapi yang jelas bahwa SOP itu merupakan prerequisite atau persyaratan untuk dikatakan bahwa suatu uji klinik itu compliant atau mematuhi aturan disiplin.
Nah, sekarang kita tahu bahwa suatu uji klinik kan panjang banget ya, sangat panjang gitu ya prosedurnya. Nah, SOP ini itu diperlukan pada tahap mana saja. Nah, mungkin ini karena ini disiplin nasional ya, itu biasanya yang itu sudah advance gitu ya, sudah sering mengadakan uji klinik. Nah, jadi sudah tahu nih jawabannya apa. Kira-kira gimana, Mbak Neti? Kira-kira SOP itu diperlukan untuk uji klinik di prosedur mana, Pak? Di start mana? Pelaksanaan, nah mungkin didetailkan yang mana pelaksanaannya. Belum, oke, ada yang baru, Pak Krisna? Diperlukan pada di metodenya, pada protokolnya itu harus protokol ya. Sekarang pada saat apa misalnya? Ya, di protokol, nah itu tapi di bidang bagian apa misalnya? Mungkin pada bagian uji klinisnya, pengujiannya sesuatu ya. Harus standarisasi dan metode pengujiannya itu harus di SOP-kan. Harus ada SOP-nya ya. Oke, terus menjawab pada saat pemeriksaan, ini mungkin pemeriksaan sampel gitu misalnya Pak ya, pemeriksaan sampel itu harus ada SOP-nya dan harus standar. Oke, betul. Ada lagi mungkin yang tahu SOP itu diperlukan pada step apa pada uji klinik? Sampling, Pak. Betul, pada sampling ya. Nah, betul. Apalagi Mbak Ina? Rekrutmen. Oh, oke. Ya, rekrutmen dari dari personil ya. Nah, oke, betul. Ya. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya ya. Nah, karena sangat banyak itu jadi kadang-kadang bingung nih. SOP itu diperlukan pada apa saja sih pada uji klinik ya. Nah, itu jangan, memang pada disiplin tidak ada ketentuan khusus gitu ya. SOP harus ada pada ini, tidak ada. Tapi dikatakan bahwa key procedures ya, prosedur yang penting dari riset itu berikan SOP di situ. Nah, dan bagaimana kita lebih detailnya, yaitu kita apakah suatu hal tersebut adalah suatu prosedur rutin. Nah, kalau rutin itu justru tidak diberikan SOP ya, justru tidak kalau rutin, karena sudah standar di situ. Nah, jadi misalnya pada ibu akan melakukan uji klinik di satu rumah sakit ya. Nah, dalam rangkaian pemeriksaan uji kliniknya ada misalnya pengukuran tekanan darah misalnya. Nah, kan di rumah sakit ada SOP untuk pengukuran tekanan darah. Nah, untuk ibu tinggal merujuk aja ke situ. Kalau misalnya sama ya, sama yang diharapkan sama dan prosedur yang di rumah sakit sudah standar, ya sudah gunakan itu saja, ya tidak perlu khusus. Nah, tapi bedanya misal pengukuran darahnya ini agak berbeda gitu ya, misalnya ya tidak mengukur seperti biasa, tapi ada sedikit modifikasi gitu. Nah, justru itu diperlukan SOP. Nah, jadi jika tidak rutin diberikan SOP. Kalau rutin sudah kita ikut saja ke yang sudah ada. Nah, juga hal lain, kapan kita memerlukan SOP itu jika ada suatu prosedur apabila dikerjakan secara tidak konsisten itu akan mempengaruhi safety dari partisipan dan juga kualitas dari penelitian data, kualitas data. Nah, jadi kita pikir kalau di set ini tidak saya beri SOP, ini kira-kira akan bakal membahayakan partisipan. Oke. Atau ini akan mengulang data dia tidak valid. Nah, jadi harus saya berikan SOP di sini. Jadi dua itu ya. Jadi, nah kenapa kalau di disiplin tidak ada aturan khususnya? Karena di disiplin itu kan dia harus fleksibel, gitu ya. Harus bisa digunakan pada macam-macam uji klinik. Karena kita tahu bahwa sangat beragam ya, uji klinik sangat bervariasi dari mungkin yang sederhana sampai yang sangat kompleks gitu. Misalnya uji kliniknya Pak Itok yang menguji vaksin gitu ya, itu kompleks banget. Nah, ini harusnya sesuatu yang bisa digunakan di uji klinik yang sederhana ataupun yang sangat kompleks. Jadi tidak diatur gitu ya secara khusus karena tidak fleksibel, tapi hanya prinsipnya saja. Nah, prinsipnya itu bahwa seperti itu.
Ya, nanti juga kita akan lihat banyak hal-hal pada disiplin itu yang hanya mengatur prinsip agar supaya dia bisa lebih fleksibel. Nah, pada umumnya SOP itu diperlukan pada ibu tadi sudah dijawab dua ya. Ada lainnya. Yang pertama adalah informed consent. Informed consent itu nanti besok akan ada acara khusus mengenai informed consent. Ini adalah hal yang penting dalam uji klinik ya. Jadi nah itu SOP, prosedur mengenai informed consent itu harus di SOP kan. Kemudian interaksi dengan komisi etik. Komisi etik merupakan partner peneliti kalau dari penelitian, nah sehingga harus ada SOP yang mengatur bagaimana interaksi dengan komisi etik. SAE reporting, ada yang tahu tentang SAE? SAE apa SAE? Serious adverse event ya, wajib betul. Ya itu juga ada sesi khusus ya, karena juga sangat penting dalam uji klinik mengenai SAE ini. Nanti juga ada bagaimana SOP untuk melaporkan SAE. Dan manajemen dari IMP, Investigational Medicinal Product. IMP itu singkatnya adalah produk yang diuji. Itu baik produk yang diujikan, produk aktif ataupun placebo. Mulai dari riset penerimaannya, penyimpanannya, dispensing ya, pembagiannya, accountability, pencatatan, dan bagaimana nanti penghapusan yang sudah terakhir ya, pemusnahan. Juga mengenai SOP mengenai manajemen dari TMF, Trial Master File. File-file di sini itu banyak sekali ya, nanti bagaimana mengaturnya, termasuk penyimpanannya yang jangka panjang. Nah, itu juga SOP untuk monitoring, inspeksi, audit, itu juga ada SOP-nya, monitoring ya. Bagaimana nanti misalnya mau ada clinical monitor datang, gitu ya, harus diatur di awal. Jadi clinical monitor itu tidak seperti insidental datang, tapi harus ada SOP ya. Dia kapan datang, pemberitahuan gitu ada. Sample management, ini pasti harus ada SOP-nya. Tadi yang banyak seleksi dan deployment dari staff, nah itu juga ada SOP-nya. Training, kalibrasi alat, interaksi dengan sponsor dan sebagainya. Jadi banyak hal dalam suatu rangkaian uji klinik yang harus diberikan SOP di situ. Nah, dalam satu SOP kita sering bertanya, skopnya itu apa saja sih, atau apa yang diatur dalam satu SOP? Gitu ya. Ini ada cara untuk memudahkan kita mengingat, yaitu ada 4 W dan 1 H ya. What, who, how, when, dan where. Jadi what itu apa yang akan dikerjakan ya, itu misalnya tuh judul gitu ya. Nah, judulnya misalnya di pemeriksaan pemeriksaan mikroskopi dengan pemeriksaan gram misalnya. Who, siapa yang melakukan? Nah, jika diperlukan orang yang khusus untuk melakukan, kita di situ. Nah, siapa yang harus melakukan? How? Nah, how ini bagaimana caranya? Ini bisa panjang ya. Jadi misalnya tadi ambil darah renal atau ambil darah ujung jari dan sebagainya gitu ya. Nah, itu how itu bisa panjang. When ini juga kadang diperlukan jika kita memerlukan waktu spesifik. Kita berikan di situ harus dilakukan pada saat ini. Tapi kalau tidak spesifik ya tidak usah. Ini juga where ya, di mana. Jadi kira-kira yang harus kita ingat jika membuat SOP, tapi memang tidak harus semuanya kita gunakan ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, baik Pak Ibu sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai SOP? Oke, kalau belum kita selesai dulu ya. Ya. Di depan Ibu sudah ada kertas berwarna-warni ya. Nah, ini nanti ada instruksi ya di sini, ada SOP yang harus diikuti. Ya, karena SOP itu kan tidak ada suaranya ya, jadi saya tidak akan bersuara itu. Bisa tanyakan saja, ikuti SOP ini. Siap ya? Baiklah.
ada 5 instruksi. Nah, sekarang coba diangkat kertasnya ya, ditujukan ke teman kanan dan kirinya. Baik, coba lihat seperti apa. Salaman, salaman. Ya, oke. Kayak konsol dari balik Pak, dari kayak konsol deh. Oke, Mbak Putih, gambarnya apa ya? Nah, ya. Oh, ada 35 orang di sini, ada 35 versi ya. Ya, padahal satu instruksi loh ya. Yang paling bagus. Oke. Paling berbakat ini ya. Ya, jadi bisa seperti ini, bisa. Nah, padahal yang diinginkan oleh pembuat instruksi itu adalah membuat kepala kucing gitu. Ya, tapi tadi karena instruksinya itu ya seperti itu ya, kurang adekuat ya, tidak jelas, sehingga hasilnya pun bisa beragam. 35 versi ya, 35 beda ya, beda banget. Nah, coba kalau seperti ini dibuat ya, follow the instruction to draw a head of a cat. Nah, jadi seperti ini. Nanti kira-kira hasilnya tidak banyak bervariasi lah ya, paling ya beda-beda dikit gitu ya. Oke. Nah ini fakta ya, kan sekarang zaman evidence based ya. Kalau ada evidence tidak dipercaya. Ini evidence ya, bahwa tidak cukup hanya instruksi yang ada di buku. Dia harus good, dia harus jelas. Ya. Nah, apa itu instruksi yang good? Adalah konten ya, konten isi dan bahasa itu mudah dimengerti. Jadi tidak tidak susah. Ya, tadi tuh yang nomor 5 kalau salah gambarnya a sea on its side gitu ya. Gimana itu nggak paham ya Mbak ya. Ya. Jadi itu dia harus konten isinya maupun bahasanya harus dapat dimengerti. Kemudian dia harus simple, sederhana dan mudah untuk diikuti. Dia harus clear, jelas dan tidak bermakna yang ganda gitu ya, terangkan gitu. Dia harus koheren. Koheren itu artinya urut gitu ya, urut berurutan sesuai dengan logika. Jadi yang sudah dibuat ya dibuat, kemudian seterusnya. Jadi tidak boleh kayak film itu dia flashback gitu, dia sampai sini baru ada ke situ gitu, nggak boleh ya, harus urut gitu. Sampai itu harus seperti itu. Dan harus lengkap, tidak boleh ada yang terskip gitu. Ya, jadi harus seperti ini untuk membuat SOP. Ya, jadi kalau tidak seperti ini ya sama aja, dia hanya instruksi tapi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Nah, baiklah, saya teruskan. Ada satu uji klinik, siapa sih yang harus membuat SOP? Nah, di sini dikatakan bahwa tidak perlu juga seperti tadi ya, tidak harus jelas. Yang membuat SOP adalah ini gitu, tidak. Yang dikatakan bahwa seseorang yang terlibat langsung dalam suatu prosedur atau proses. Ya, dan dia mengetahui berbagai implikasi itu, berbagai akibat atau berbagai aspek ya dari prosedur, dan dia tahu untuk menulis SOP. Jadi misalnya tadi prosedur untuk pemeriksaan lab, ya, ketika orang yang terlibat dalam satu prosedur tersebut, dan dia bisa mengetahui segala aspek. Kalau dia punya ilmu sebelumnya ya, itu adalah teknisi gitu ya, teknisi untuk membuat. Itu juga harus tahu cara membuat SOP. Nah, kemudian bagaimana pembentukan SOP? Nah, jadi SOP itu pertama di draft dulu ya oleh orang yang tunjuk tadi, karena teknisi ya, kemudian dia membuat draft. Nah, dia harusnya direview oleh orang-orang yang selain penulis. Nah, ini orang ini bisa satu atau beberapa orang gitu ya, dan biasanya memiliki kemampuan gitu, kompetensi ya, atau pengalaman yang lebih dibandingkan dengan penulis tadi. Misalnya dia supervisornya atau seniornya gitu ya. Nah, ya karena satu orang supervisor biasanya membawahi beberapa teknisi, tapi karena dia sudah pengalaman, oke, dia yang mengkoreksi gitu ya, akan mereview. Ini bisa berkali-kali prosesnya, karena masih ada yang ini. Ada yang kurang pas, ulangi lagi gitu. Ya, karena kadang-kadang
kenapa ini harus orang lain saya menulisnya? Kan yang bisa menemukan salah itu biasanya orang lain ya. Kalau yang menulis sudah bosan gitu kan, karena sudah ini sudah benar semua, dari orang lain baru ketemu gitu kekurangannya. Nah setelah direview sampai benar, nanti dia di-approve oleh PI. Dan ibu misalnya saya perkirakan akan menjadi PI ya di sini ya. Nanti Bapak Ibu akan meng-approve. Karena kalau sudah ditandatangani oleh PI, artinya secara legal sudah bisa berlaku. Ya. Nah, ini adalah perjalanan pembuatan dari SOP. Dia di-draft, dia di-review, dan dia di-approve. Oke, bagaimana format SOP? Nah, dulu ketika saya belajar di sini juga pertama tuh saya mengharapkan saya mendapatkan satu format gitu ya. SOP itu kayak gini gitu loh, dia tinggal dicontoh gitu ya. Tapi tidak, ya ini juga seperti yang tadi sudah memang hanya prinsipnya gitu ya, karena biar fleksibel. Dia hanya seperti ini ya formatnya. Jadi ada title ya, ada pengarang siapa, tanggal pembuatan gitu ya, versi itu penting karena ada mungkin beberapa versi perjanjian revisi sebagainya. Nah, kemudian juga date of revision jika ada tanggal revisi ya. Ini dia di atas ya, di atas. Nah, kemudian mulai body, mulai inti, mulai badannya adalah adanya aim, objektif, scope, atau applicability dia berlaku pada kondisi apa, bagaimana prosedurnya, responsibility, siapa bertanggung jawab, terus hubungan dengan SOP yang lain, dan ini intinya kemudian ada terakhir itu ada keterangan ya, ada glossary, jika diperlukan definisi yang digunakan, kemudian reference dan attachment. Nah, kira-kira seperti ini ya kabarnya pada Ibu. Ada judulnya ini interaksi dengan komisi etik ya. Jadi ini adalah untuk tadi namanya ada dokumen kontrol, jadi nomor, versi, tanggal efektif, ya juga ada revisi juga di sini revisi keberapa misalnya. Nah kemudian ini proses pembuatannya dibuat oleh siapa? Tadi drafternya, tanda tangan, tanggal, direview oleh siapa? Ini juga masih review beberapa orang, approval. Nah, jadi itu menunjukkan proses pembuatannya sudah sesuai ya. Nah itu baru ini tadi tujuannya, aim, scope-nya, terus bagaimana prosedurnya. Jadi jelas seperti ini ya, SOP. Sekarang kita akan lihat bagaimana tips menulis SOP. Tips yang pertama adalah SOP ditulis dengan cara dan bahasa yang nanti sesuai dengan orang yang akan menggunakannya. Jadi kita tahu dulu yang akan digunakan oleh siapa SOP-nya. Yang digunakan oleh tenaga medis misalnya, itu tentu bahasanya akan berbeda ya dengan jika akan digunakan oleh misalnya masyarakat awam. Yang misalnya digunakan oleh bukader gitu ya, itu sudah berbeda. Nah kemudian, ini yang saya kira khas untuk disiplin adalah kalimat itu dimulai dengan kata kerja. Nah ini kita nggak biasa seperti ini ya. Kita tidak ada kata kerja, katanya subjek itu kata benda. Nah, ada yang bisa mencoba membuat kalimat yang diawali kata kerja? Misalnya, Pak Roman, coba Pak Roman, apa Pak? Kalimat yang diawali kata kerja dalam satu SOP. Misalnya nih SOP Almani orto ya, misalnya apa ya, mau operasi gitu loh, operasi. Preparasi untuk operasi. Ya. Kalimatnya Pak, menjawab kata kerja misalnya. Preparasi untuk operasi ini bedah dahulu ya. Iya. Kalimatnya, contohnya. Jangan asal pisau ya Pak.
Driving. Ya, itu bahasa Indonesia Pak, saya nggak tahu. Driving itu apa namanya desinfeksi. Oh, desinfeksi. Desinfeksi area operasi. Oke, ya. Lakukan desinfeksi hanya di area operasi ya. Oke, ada lagi yang mencoba? Ya, ini seperti itu ya, diawali oleh kata kerja. Kita lihat di akhir bahwa kalimat dalam konteks SOP ya, yang diawali kata kerja itu akan lebih efektif dibanding dengan dan lebih to the point ya, dibanding dengan kalimat yang diawali kata kerja, kata benda. Ini yang kita lihat. Nah, ini kemudian tips lainnya adalah get direct to the point ya. Jadi to the point, jangan berbelit-belit kalimatnya, kebanyakan kata gitu. Jadi juga memang harus latihan ya, karena saya rasa pada umumnya tidak terbiasa dengan bahasa tulis ya, kita lebih terbiasa dengan bahasa lisan. Kalau lisan itu kan bisa dikoreksi gitu ya, dan kalau salah-salah sedikit, kalau betul tidak, ini harus tepat gitu. Nah ini juga harus dilanjutkan, informasi yang diperlukan ya, jangan ada yang kelewatan. Objektif sesuai dengan fakta ya, bukan opini. Nah ini juga sering kita tidak terbiasa di sini. Misalnya gini, misalnya kita membuat suatu solution gitu ya, ambil misalnya bubuk, ambillah bubuk atau timbang, ambil bubuk ini secukupnya misalnya ya. Nah itu juga sering seperti itu ya, secukupnya atau beberapa tetes gitu. Nah itu kan tidak jelas nih, karena beberapa tetes saya itu mungkin berbeda dengan seorang yang lain gitu. Jadi harus fakta gitu. Misalnya 5 tetes ya, katakan 5 tetes atau berapa gram misalnya ya. Tapi kalau gram kita harus menyediakan timbangan di situ. Jadi jangan opini, koheren. Dia harus urutan menunjukkan urutan berdasarkan logika ya. Jadi yang awal disebutkan terlebih dahulu. Nah, bisa disupport oleh pictures, gambar, diagram-diagram. Misalnya rumus ya, ada contoh kalkulasi. Karena rumus itu kadang-kadang rumit ya, nampaknya waktu dia masih berupa rumus, itu betul dikasih angka, karena lebih simpel. Ya, ini prinsip lainnya. Dan berarti bibir apa ini? Nah, keep it short and simple ya. Jadi tetap harus menjaga pendek dan sederhana. Effective writing harus clear, jelas dan concise, sederhana. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita baca. Volume of diluent should be recorded in the nurse's chart ya. Nah, kira-kira di sini yang tidak tepat apa? Dasar prinsip di sini. Should ya, should itu kan kayak imbauan gitu ya, sebaiknya. Nanti nurse-nya boleh tulis, boleh tidak gitu kan, dan kita should. Nah, coba kita bandingkan dengan ini ya. Record the volume of diluent pelarut ya in the nurse's chart ya. Jadi catat volume dari pelarut yang kita gunakan dalam keadaan perawat. Ini sudah lebih pendek dan lebih lebih clear ya, lebih jelas, lebih tegas dan lebih concise, lebih pendek. Nah, ini ya. Tips lain adalah level of detail ya. Nah itu juga detailnya itu harus tergantung kepada keahlian orang yang mengerjakan pekerjaan kita. Nah jika misalnya itu untuk orang awam, itu memang harus lebih detail. Kalau nanti mereka bisa salah. Tapi kalau tenaga medis ya, itu kita bisa, karena dia sudah terbiasa ya, sudah tahu gitu. Misalnya menjelaskan satu posisi lokasi anatomi ya, kita tidak perlu menjelaskan detail karena sudah tahu kalau misalnya pena ini ya di situ tempatnya ya. Kalau yang orang awam mungkin dia tidak menjelaskan udara yang terletak di sini sih yang panjang sekali. Ya. Oke, nah kemudian gunakan generic names. Nah ini juga sering kita tidak sadar kita menggunakan merek ya. Nah, misalnya apa? Sering menggunakan merek, dan itu kita nggak tahu itu merek, kita nggak sadar gitu ya. Dikira itu nama bendanya. Misalnya apa? Obatnya, misalnya paracetamol harus pakainya merek Panadol gitu ya. Nah, jika pasien demam bisa diberikan Panadol gitu ya.
Oke, ada lagi mungkin tidak sadar menggunakan merek yang jelas biasanya betadine ya, itu yang tadi untuk membersihkan area operasi gunakan betadine. Kemudian ya. Ada lagi yang jelas yang sering menggunakan cup itu cup kecil apa namanya? Cup yang kecil itu cup yang jelas apa namanya? Apa? Kupet. Pipet. Ya. Cupnya yang kecil itu untuk misalnya nyampur, yang 1,5 mili, yang 0,5 mili, Eppendorf cup, ya itu tahu banget ya. Apakah Eppendorf cup? Soalnya Eppendorf itu merek, Mbak. Nanti Eppendorf, karena ada merek lainnya gitu ya. Dia dalam microcup ya, microcup 1,5 mili, ada 0,5 yang berisi air. Jadi itu sering nggak sadar ya, karena ini dampaknya besar kalau kita terus Eppendorf cup. Atau apa kita trik M ya, saya pakai trik M apa plaster trik M gitu. Ini nggak ada trik M mereknya yang lain gitu ya, gigi atau apa itu ini berhenti itu prosesnya. Nggak ada trik M dicari gitu. Ya, jadi gunakan generic names ya. Ya, tips lainnya adalah ini kita avoid ya, hindari untuk do this or alternative do that. Nah, ini jadi kita memberikan pilihan tapi tidak jelas gitu loh. Gunakan alat ini ya, alat A atau alat B gitu. Nah, itu kan ada hubungan ya, ini pakai A atau pakai B gitu. Nah jadi kalau kita memberikan pilihan di situ boleh kita memberikan pilihan, tapi harus jelas. Kita menggunakan alat A itu jika seperti ini ya. Jika tidak bilang alat B. Jadi kan orang jelas ya, jadi bisa memilih sesuai dengan kondisi. Jadi ada beberapa tips yang penting untuk membuat SOP. Nanti kita akan praktekkan ya, hari ini kita ada praktikum membuat SOP dan mengimplementasikan. Nah, itu juga hal yang lain yang penting berhubungan dengan SOP. Jadi pertama adalah di train on the SOP. Nah, jadi SOP itu tidak cuma dibuat tapi menjadi gitu ya, dikirim ke site ya. Itu cuma Bapak Ibu dikerjakan biasa dengan SOP ini. Jadi tidak ya, dia harus dilatihkan. Jadi kita harus mengundang teknisi yang akan mengerjakan, kita latihkan SOP-nya sampai dia bisa. Kalau dia bisa mengerjakan sesuai dengan SOP-nya. Nah kemudian dia harus orang tersebut yang berkepentingan harus memiliki akses pada SOP. Jadi di site ya, jangan SOP itu disimpan gitu ya di lemari supaya tidak lecek. Nah itu kalau ada monet ya, nanti ada monet kalau tidak disimpan nanti kumel gitu ya. Tidak, jadi SOP itu harus digunakan ya, harus digunakan. Dia harus fungsional ya, tidak hanya disimpan. Yang kedua juga responsible for complying. Jadi yang sering kemarin dalam beberapa training, jadi itu sering ada yang maksudnya bilang bahwa tim ya itu sudah di-train SOP, sudah paham ya dia sudah punya akses untuk SOP. Tetapi memang ini ada misalnya apa ya, mungkin keengganan atau malas atau bagaimana ya, itu tidak melaksanakan sesuai yang ada di SOP. Karena kalau alasannya kenapa tidak mengerjakan ini, saya tidak tahu, ya tidak paham, tidak mengerti. Tapi ini dia mengerti, dia paham, tapi ya tadi tidak dikerjakan ya. Nah ini kita harus juga menyampaikan pada diri kita harus responsible for complying, tanggung jawab untuk melaksanakan SOP. Nah, kemudian juga kita harus mendokumentasikan atau mengkomunikasikan jika ada deviasi ya SOP. Jadi SOP ini tadi mungkin dikerjakan tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau juga mungkin kesalahan pada SOP. Ya, SOP kan buatan manusia ya, jadi masih sangat mungkin salah gitu. Makanya ada revisi-revisi itu. Nah kita harus bilang pada tim kita, jadi SOP itu masih mungkin tidak tepat gitu ya. Jika Anda merasa itu tidak tepat harus dikomunikasikan. Jadi jangan pasif ya, sudah tahu tidak tepat tetap dijalankan gitu. Nah, jadi harus ada juga feedback dari pemakai SOP. Pada akhirnya SOP adalah suatu dokumen yang suatu dokumen yang untuk menjamin suatu prosedur itu efektif dan efisien, dia juga bisa mendukung dari kualitas dan juga bisa mendukung dari training untuk staff ya. Dan dia bukan hanya dokumen
yang ada karena regulasi ya, karena disiplin harus patuh sehingga harus ada SOP. SOP itu bukan hanya untuk kepentingan proses monitoring, sponsor dan sebagainya. Itu betul-betul harus fungsional. Oke, baiklah. Sampai di sini ditanyakan apa itu mengenai SOP? Oh, ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin seperti langkah yang ada review sampai dengan harus diuji cobakan sampai itu betul-betul bisa digunakan ya. Apakah nanti kalau sudah diuji cobakan kemudian sudah ready untuk dibuat suatu SOP untuk dijalankan, dilaksanakan itu yang bertanggung jawab sign itu siapa? Saya. Yang paling belakang biasanya ya apakah komite atau review atau siapa? Terima kasih. Ya baik, Bu ini kan proses pembuatan dulu ya. Nah, jadi tadi yang pertama di draft dulu kan Bu ya, di draft dulu. Ditulis ya oleh drafter dan asal ditulis itu kan direvisi, direview oleh supervisornya. Nah, mungkin perlu juga dicobakan, juga bisa dicobakan. Nah, setelah direview beberapa kali, kan terus bagus yang dia tanda tangan reviewernya. Nah, setelah itu kalau PI itu, kalau PI tanda tangan itu menunjukkan dia sudah sah gitu loh, untuk legalitasnya ya. Iya, yang tahu dia itu PI. Nah, kalau PI juga harus ngecek ya, tidak cuma udah tanya sama reviewernya sudah oke, udah tanda tangan itu enggak, jangan ngecek juga ya. PI juga harus mengetahui ini sudah betul gitu, baru tanda tangan. Ada lagi mengenai Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung ya. Jadi kita setelah malam ini kita akan praktikum. Kita akan membuat SOP dan juga kita akan mengimplementasikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu akan dibagi dari 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 tangan saya sudah ya. Itu saya kelompok 2 ya. Tapi kelompok 1 itu nanti akan membuat SOP pembuatan jus buah apel. Ya, pembuatan jus buah apel ya. Sedangkan kelompok 2 nanti akan pembuatan pembuatan kopi. Nah, dengan kopi mesin tapi ya. Kopi dengan kopi mesin pembuatannya. Nah, jadi nanti masing-masing dulu akan menuju ke tempatnya di sekitar alatnya ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di luar ke mobil mesinnya. Nanti akan ada demo dulu peragaan oleh chef ya. Oleh chef siapa ya? Sudah chef Dewi Queen apa? Dewi Queen ya. Chef Dewi Queen yang dulu chef Guna. Nanti ada demo dulu, nanti itu perhatikan bagaimana step-stepnya. Nah, setelah itu nanti kembali ke sini lagi menulis SOP-nya. Jadi apa yang sudah di sini ya, nanti apa yang sudah tadi di paparan dipraktekkan ya, dan dalam menulis dengan efektif, gitu ya, dan semua dipraktekkan yang sudah ada di paparan tadi. Nah, setelah itu setelah jadi kita tukar ya. Jadi Bapak yang grup 1 tadi yang membuat jus buah akan mengerjakan pembuatan kopi dengan mesin. Kebalikannya yang grup 2 akan membuat jus buah ya. Dengan menggunakan SOP. Dengan SOP yang dibuat oleh grup 1. Maka akan kita lihat jadi tidak atau mesinnya rusak. Ya jangan ya Pak, mahal. Oke, silakan ya, kita langsung aja ya untuk meningkat waktu supaya bisa teman-teman waktu. Sekarang masing-masing menuju ke tempatnya sekitar mesin. Grup 1 di sini, grup 2 di luar. Ayo cepat, mana waktunya? Potong-potong. Yang sebelah sini regular kopi, yang tengah bawah
sebelah kanan ada double regular. Yang di atasnya air panas. Kalau yang espresso itu lebih kental Bapak. Kalau yang regular itu kopi yang biasa ya, nggak terlalu kental. Yakin nikmati. Tuangkan dalam gelas. Tuang hasilnya dalam gelas. Tanpa disaring. Tuang hasilnya. Oke, ada susunya. Bukan Pak, nggak ada susunya, ini hanya mungkin karena jadinya ada tulisan. Air yang dimasukkan itu air panas atau air biasa? Air biasa saja Ibu. Nanti Ibu sudah sembuh. Pakai air sendiri. Kalau sudah Dengan tangan kanan. Enggak usah. Juicer dengan aliran listrik. Juicer. Nyalakan tombol on. Iya memang ini sampai habis kan harus padat jadi jus pastikan layar monitor pada mesin berwarna hijau. ya use Isi tabung sebelah kiri bagian atas. tombol on-nya ada Tekan kok. Nyalakan dulu lah. Nyalakan dulu baru tekan. tekan sampai Mama Terus tekan. Kalau kita sedikit diskusi di akhir, nah kita akan melihat ya, misalnya kalau efek dari suatu SOP yang tidak jelas itu yang paling merasakan itu yang membuat, karena tadi mesti bingung. Saya akan menanyakan pendapat dari yang membuat itu. Grup satu saya tadi sebagai peraga pembuat Bu Dani ya, ya. Oke, Bu Dani tadi ketika menggunakan SOP ya untuk pembuatan kopi itu kira-kira ada yang bingung nggak Bu? Terima kasih atas waktunya. Untuk pembuatan kopi ini bingung antara kanan dan kiri. Terus saya klarifikasi ke masnya yang kanan dan kiri ada yang miss. Ya. Jadi Karena atomis sama dia. Iya. Oke. Oke, baik. Ada lagi mungkin dari yang lain? Ya, tidak ya. Benar, tapi sukses, alat tidak rusak. Oke. Terus grup yang membuat jus apel, tadi siapa yang mengerjakan ya? Mbak Savitri ya. Oke, Mbak Savitri. Jadi yang paling merasakan tadi nggak bisa bingung yang membuat. Oke, Mbak Savitri gimana perasaannya? Tadi yang masalah memotong apel ya. Ini jadi berapa, bagaimana cara memotongnya, ukurannya bagaimana, lalu membuang bijinya dengan metode apa itu. Oke, memotongnya bagaimana ya? Calon itu dinau gitu ya, atau sagital gitu ya. Ya, nah ini kalau apel kan nggak penting ya. Coba bayangin tadi ke Pak Roman ya, motong tulang harusnya begini kok panjang. Milu paling salah bahasa gitu, seperti gini. Oke, baik ya. Ya, Bapak Ibu sudah merasakan ya tadi bagaimana membuat SOP ya, mempraktekkan dari kata kerja, tadi karena itu sulit ya untuk menemukan kata yang pas. Karena kita terbiasa dengan bahasa lisan. Nah, ketika menulis itu agak susah, beda-beda tipis ya. Nah, kita harus bisa memilih yang paling tepat untuk betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi mendorong, menekan itu mirip-mirip ya. Nah, harus dicari yang paling tepat. Gitu ya. Nah, tadi kanan kiri juga itu menurut siapa, jadi itu juga penting. Kemudian memotong. Nah, tadi memotong apel menjadi 8 bagian. Ini Bapak dan Ibu, memang kadang-kadang detail itu menjadi penting ya. Misalnya tadi pada operasi misalnya penting gitu ya. Nah, tapi untuk juicer tadi
Sebenarnya yang terpenting kita harus tahu, yang terpenting itu sebenarnya ukurannya itu dia cocok ya dengan ukuran dari tabungnya. Nah, jadi dia harus demikian rupa sehingga cocok gitu, masuk gitu. Nah itu sebenarnya tidak penting dia mau dipotong sakital, mau longitudinal, terserah gitu ya. Yang penting dia cocok. Nah itu kita harus tahu, penulis harus tahu implikasi ya, aspek dari SOP di situ ya. Kadang menjadi arah menjadi penting, kadang tidak menjadi penting. Karena kalau semua kita anggap penting, membuat SOP jus apa itu bisa panjang banget gitu ya, tidak praktikal juga gitu. Jadi kita harus tahu mana kita harus betul-betul kita perhatikan, tapi oke, yang kapan kita buat yang penting ininya. Ya, pada Ibu itu sudah sangat baik sekali karena aslinya itu SOP itu kan di draft dulu ya, di draft, di review gitu kan, kemudian beberapa kali lalu diujikan dengan piloting ya. Nah, karena mungkin kesalahan tuh ketahuan atau diujikan, waktu masih ditulis mungkin belum ketahuan, sudah tepat betul baru disahkan gitu ya. Dan ini tadi sengaja kita buat ekstrim ya, jadi begitu ditulis langsung dikerjakan gitu ya biar ketahuan gitu kalau ada kesalahan-kesalahan. Jadi memang ini tapi itu sangat baik sekali untuk ini sangat kondisinya yang masih ada dibuat seperti itu ya, tidak sesuai dengan aslinya tapi memang sudah sangat baik sekali. Artinya promosisnya bagus ya, Pak Ibu bisa membuat SOP dengan baik ya. Dalam semua saya kira demikian sesi dari saya mengenai SOP. Untuk demikian saya akhiri ya, jika ada salah-salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai sesi hari pertama. Tadi kita akan ada 4 topik. Akan kita lakukan rekapitulasi 4 topik yang kita lakukan hari ini di besok pagi pukul 8 ya. Selamat istirahat Bapak Ibu. Ya, jangan lupa on time besok jam 8 kita mulai lagi dengan 4 topik yang baru ya, untuk besok hari. Update semua ke arah manajemen besok. Oke. Hati-hati di jalan karena ini hujan dan jalanan juga sepertinya macet di depan. Ya, istirahat. Semua materi akan kita kirimkan sore ini ke semua email Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.